Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arga Bayu Ramadan. Di sini saya akan membawakan sebuah materi tentang apa sih itu distribusi frekuensi. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke videonya. Apa sih itu distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengatur dan menyajikan data dalam bentuk tabel atau grafik yang menunjukkan frekuensi atau jumlah kemunculan dari nilai-nilai yang berbeda dalam satu kumpulan data. Dalam distribusi frekuensi, nilai-nilai data yang dibagi menjadi kelompok atau interval yang disebut sebagai kelas interval, dan kemudian jumlah frekuensi setiap kelas interval tersebut dicatat. Dan tujuan distribusi frekuensi yaitu menyajikan data secara terstruktur dan terorganisir untuk memahami pola atau karakteristik dari distribusi data. Selanjutnya, memudahkan analisis data dengan mengidentifikasi nilai-nilai yang paling umum atau jarang muncul. Yang terakhir, memberikan wawasan tentang distribusi data termasuk rentang nilai, pusat data, dan penyebaran data. Pengertian data. Data adalah kumpulan fakta atau informasi yang diperoleh dari pengamatan, percobaan, atau sumber lainnya. Data juga dapat berupa angka, kata-kata, atau simbol lain yang mempresentasikan suatu informasi. Pengertian variabel. Variabel adalah karakteristik atau atribut yang dapat berubah nilainya dalam suatu penelitian atau pengamatan. Variabel dapat berupa variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen, atau variabel yang diamati tanpa adanya manipulasi atau variabel kontrol. Pengertian frekuensi. Frekuensi adalah jumlah kemunculan atau jumlah observasi dari suatu nilai tertentu dalam kumpulan data. Frekuensi juga memberikan informasi tentang seberapa sering nilai tertentu muncul dalam data. Pengertian distribusi. Distribusi mengacu pada penyebaran atau pola kemunculan nilai-nilai dalam suatu kumpulan data. Dalam konteks distribusi frekuensi, distribusi merujuk pada nilai-nilai data diatur dan didistribusikan dalam kelas interval atau kategori yang sesuai. Contohnya, tabel di atas menunjukkan contoh distribusi frekuensi untuk suatu kumpulan data. Kolom pertama menunjukkan nilai-nilai yang diamati, sedangkan kolom kedua menunjukkan jumlah frekuensi atau berapa kali nilai tersebut muncul dalam data. Dalam contoh ini, kita dapat melihat bahwa nilai 20 memiliki frekuensi tertinggi dengan 8 kemunculan, sedangkan nilai 30 memiliki frekuensi terendah dengan hanya 3 kemunculan. Selanjutnya, pembentukan kelas interval. Yang pertama, identifikasi rentang data, yaitu tentukan rentang nilai dari data yang akan disajikan dalam distribusi frekuensi. Rentang ini akan menjadi dasar untuk menentukan kelas interval. Yang kedua, pilih jumlah kelas interval. Pilih jumlah kelas interval yang sesuai untuk data Anda. Jumlah kelas interval yang dipilih berdasarkan kebutuhan analisis dan kompleksitas data. Yang ketiga, hitung rentang kelas interval. Hitung rentang kelas interval dengan membagi rentang data dengan jumlah kelas interval yang terpilih. Yang keempat, tentukan batas kelas interval. Tentukan batas bawah dan batas atas untuk setiap kelas interval. Batas bawah kelas interval pertama biasanya sama dengan nilai minimum data, sedangkan batas atas kelas interval terakhir sama dengan nilai maksimum data. Yang kelima, distribusikan data ke kelas interval. Distribusikan setiap nilai data ke kelas interval yang sesuai. Pastikan setiap nilai data termasuk dalam satu kelas interval tertentu.
Kemudian ada langkah-langkah. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Kumpulkan data yang akan dianalisis. Pastikan data telah lengkap dan representatif. Yang kedua, pembentukan kelas interval. Identifikasi rentang data dan tentukan jumlah kelas interval yang sesuai. Hitung rentang kelas interval dan tentukan batas-batas kelas interval. Yang ketiga, distribusi data ke kelas interval. Masukkan setiap nilai data ke kelas interval yang sesuai berdasarkan batas-batas yang telah ditentukan. Yang keempat, perhitungan frekuensi. Hitung jumlah frekuensi untuk setiap kelas interval. Catat jumlah kemunculan setiap nilai data dalam kelas interval. Yang kelima, penyajian dalam tabel atau grafik. Sajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Opsional, buat juga grafik seperti histogram untuk visualisasi distribusi frekuensi. Yang keenam, analisis dan interpretasi. Analisis hasil distribusi frekuensi untuk memahami pola atau karakteristik data. Identifikasi pula nilai yang paling umum atau yang paling jarang muncul, serta menarik kesimpulan berdasarkan temuan tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis. Yang pertama, distribusi tunggal. Distribusi tunggal sendiri yaitu terjadi ketika hanya satu variabel yang diamati atau dianalisis. Ini adalah jenis distribusi yang paling umum dan paling sederhana. Contohnya, jika kita ingin memahami distribusi frekuensi dari nilai-nilai ujian matematika siswa, di mana hanya ada satu variabel yang diamatinya, maka kita akan mendapatkan distribusi tunggal. Distribusi tunggal biasanya dijelaskan dengan histogram, diagram batang, atau tabel frekuensi. Yang kedua, ada distribusi ganda. Distribusi ganda terjadi ketika dua variabel atau lebih diamati atau dianalisis secara bersamaan. Dalam konteks ini, kita mencoba untuk memahami hubungan antara dua atau lebih variabel. Misalnya, ketika kita ingin memahami distribusi tinggi badan siswa berdasarkan jenis kelamin, kita akan memiliki dua variabel yang diamatinya, yaitu tinggi badan dan jenis kelamin. Dalam hal ini, kita akan memiliki distribusi frekuensi yang terpisah untuk masing-masing jenis kelamin. Dan kita juga dapat membandingkannya untuk melihat pola atau perbedaan yang mungkin ada. Terakhir ada distribusi kumulatif. Distribusi kumulatif tersendiri menunjukkan nilai atau jumlah akumulasi frekuensi hingga titik tertentu dalam distribusi. Distribusi ini juga memberikan gambaran tentang seberapa besar proporsi total yang telah mencapai atau melewati nilai tertentu dalam distribusi. Dengan kata lain, distribusi kumulatif merupakan asumsi dari distribusi frekuensi. Misalnya, jika kita memiliki distribusi frekuensi dari jumlah penjualan suatu produk, distribusi kumulatif akan menunjukkan jumlah total hingga bulan tertentu dalam satu tahun. Distribusi kumulatif juga sering disajikan dalam bentuk grafik kumulatif atau kurva kumulatif. Dan ini adalah contoh dari distribusi tunggal. Contoh dari distribusi tunggal adalah distribusi frekuensi dari nilai-nilai skor ujian matematika dalam sebuah kelas. Misalnya, kita memiliki data skor ujian matematika dari 50 siswa dalam sebuah kelas. Distribusi tunggal akan menunjukkan frekuensi kemunculan setiap nilai skor ujian tersebut, dan ini adalah contohnya. Selanjutnya ada contoh dari distribusi ganda, yakni dalam tabel berikut kita memiliki data tinggi badan dan jenis kelamin dari 100 siswa di sebuah sekolah. Distribusi ganda akan menunjukkan distribusi frekuensi tinggi badan untuk setiap kelompok jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuannya, dan ini adalah contoh dari tabelnya. Yang terakhir adalah contoh dari distribusi kumulatif. Di sini kita memiliki data penjualan bulanan produk X selama tahun lalu. Distribusi kumulatif akan menunjukkan jumlah total penjualan produk X hingga bulan tertentu dalam tahun itu. Dan ini adalah contoh dari tabelnya.
Kesimpulannya adalah distribusi frekuensi adalah metode statistik yang penting dalam menganalisis dan menyajikan data secara terstruktur. Melalui distribusi frekuensi, kita dapat memahami pola-pola yang terkandung dalam data, seperti sebaran nilai, frekuensi yang muncul, dan pola hubungan antara variabel. Dan juga terdapat jenis distribusi frekuensi termasuk distribusi tunggal, distribusi ganda, dan distribusi kumulatif. Masing-masing dari distribusi tersebut memiliki kegunaan dan aplikasi yang berbeda. Penggunaan distribusi frekuensi dapat ditemui dalam berbagai bidang seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lainnya. Dan juga distribusi ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan pemahaman yang lebih tentang fenomena yang diamatinya. Dengan memahami distribusi frekuensi, kita dapat mengidentifikasi tren, pola, dan hubungan dalam data yang menjadi dasar untuk pengambilan keputusan yang informasional dan strategis. Thank you for attention and cooperation. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.